Assalamualaikum, halo, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali bertemu dengan channel Mengerti Ekonomi. Kali ini belajar tentang pendapatan nasional untuk bagian akhir, yaitu bagian yang ke-6 ya, tentang distribusi pendapatan. Materi ini adalah bersumber dari siklus KD 3.1, yaitu mendeskripsikan konsep dan metode penghitungan pendapatan nasional dalam konteks pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Oke, langsung saja kita mulai untuk distribusi pendapatan nasional. Distribusi pendapatan nasional ini akan menentukan ya bagaimana pendapatan nasional yang tinggi mampu menciptakan perubahan dan perbaikan dalam masyarakat seperti mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan kesulitan-kesulitan lain dalam masyarakat. Tidak ada artinya ketika pendapatan nasional yang tinggi ternyata hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Masyarakat tidak sejahtera. Maka distribusi pendapatan nasional ini yang tidak merata itu tidak akan menciptakan kemakmuran bagi masyarakat secara umum. Sistem distribusi yang tidak merata hanya akan menciptakan kemakmuran bagi golongan tertentu saja. Jadi yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin ya. Oke. Untuk materi selanjutnya adalah mengukur distribusi pendapatan. Perbedaan pendapatan itu timbul karena adanya perbedaan dalam kepemilikan sumber daya dan faktor produksi. Nah, pihak yang memiliki faktor produksi yang lebih banyak itu akan memperoleh pendapatan yang lebih banyak juga. Nah, untuk indikator mengukur di tingkat distribusi pendapatan nasional itu lazimnya digunakan adalah koefisien Gini atau Gini rasio. Ya, ada juga yang menyebutkan indeks Gini. Nah, untuk memahami indeks Gini atau Gini rasio ini nanti kalian semua juga harus memahami tentang kurva Lorenz ya. Nah, kita mulai dari yang pertama, kurva Lorenz terlebih dahulu. Nah, kurva Lorenz itu merupakan menunjukkan perbandingan ya. Nah, hubungannya nanti hubungan kuantitatif ya. Jadi perbandingan antara persentase jumlah penduduk dan persentase pendapatan yang benar-benar diperoleh selama kurun waktu tertentu. Gambarnya adalah semacam ini. Untuk sumbu horizontal adalah persentase jumlah penduduk, sumbu vertikal adalah persentase jumlah pendapatan. Nah, misalnya demikian. Ini ada 3 kurva ya. Misalnya ada kurva yang warna hitam, ada kurva warna biru, dan kurva warna merah. Oke, kita mulai dari keterangan gambar dulu. Untuk garis OY ini disebut dengan garis diagonal. Nah, untuk kurva Lorenz-nya ada kurva Lorenz yang warna hitam, ada yang warna biru, ada yang warna merah. Dari kurva ini sebenarnya kamu sudah bisa melihat perbandingan ya. Misalnya kurva Lorenz warna hitam itu adalah 40% pendapatan untuk 40% jumlah penduduk. Kurva Lorenz warna biru 40% pendapatan untuk 75% jumlah penduduk. Kurva Lorenz warna merah ini untuk 40% jumlah pendapatan untuk 90% jumlah penduduk. Ya, seandainya misalnya warna-warna itu mewakili suatu negara ya, kamu pastinya akan memilih jadi warga negara mana? Apakah yang hitam, apakah yang biru, apakah yang merah? Ya, tentu saja yang hitam kan. Ya, kenapa kok yang hitam? Nah, ini kurva Lorenz hitam ini nanti gambarnya itu berimpit ya. Nah, berimpit dengan garis diagonal. Ini pemerataannya adalah merata sempurna ini karena 40% pendapatan untuk 40% jumlah penduduk 1:1. Yang kedua yang warna biru ya. Nah, ini yang kedua warna biru nih, 40% untuk 75% jumlah penduduk. Nah, yang paling parah adalah kurva Lorenz warna merah ya. Kenapa? Karena 40% pendapatan untuk 90% jumlah penduduk. Jadi kurva Lorenz merah itu tingkat pemerataannya paling rendah atau ketimpangannya paling tinggi. Nah, ini bisa disimpulkan bahwa kalau kurva Lorenz semakin jauh dari garis diagonal itu berarti artinya apa? Pemerataannya semakin buruk atau ketimpangannya semakin tinggi ya. Apalagi contoh misalnya nanti ada kurva Lorenz ternyata adalah berimpit dengan garis OX ya, kemudian bersambung dengan garis OY. Wah, ini pemerataannya yang paling parah ini ya. Nah, pemerataan pendapatannya paling rendah. Oke, nah bagaimana untuk mencari indeks ini? Nah, sekarang kita lihat untuk koefisien Gini atau indeks ini itu nanti rentangnya hanya 0 sampai dengan 1 ya. Tidak ada yang lebih dari 1 dan tidak ada yang di bawahnya 0. Hanya 0 sampai dengan 1 ya. Oke. Indeks ini itu diperoleh dengan luas bidang kurva Lorenz dibagi dengan luas segitiga OXY. Nah, segitiga OXY ada ini, OXY.
Nah, kalau luas bidang kurva Loren yang mana? Nah, misalnya ini kurva Loren warna biru. Nah, ini luas bidang kurva Loren itu nanti diambil dari garis diagonal ini. Ada warna biru, kemudian diarsir. Nah, diarsir terus berarti luas bidang kurva Loren warna biru. Ya, kalau misalnya luas bidang kurva Loren warna merah ya berarti yang merah ini. Ya, kemudian diarsir. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat kok bisa sampai 0 sampai dengan 1 bagaimana? Nah, misalnya adalah indeks gini untuk negara B. Misal ya, negara B. Nah, luas bidang kurva Loren adalah yang ini kan. Nah, ini dibagi luas segitiga OXY. Nah, ini anggap aja ini saya kurang lebih ya. Nih, kurang lebih kan misalnya 0,4 kan gitu. Ya, kalau 1 kan nggak mungkin. Kalau 1 kan berarti ya sama dengan segitiganya kan gitu ya. Nah, kalau 0 juga nggak mungkin. Kalau 0 itu nanti kurva Lorennya nggak ada bidangnya. Ini kan masih ada bidangnya. Nah, ini kurang lebih ini hanya istilahnya hanya untuk memudahkan saya untuk apa namanya bahwa kurva Loren indeks gini ini hanya 0 sampai dengan 1. Nah, gitu ya. Kemudian untuk indeks gini negara H misalnya. Ya, yang hitam ini ya. Nah, ini kurva Lorennya adalah berimpit dengan diagonal. Nah, luas bidang kurva Lorennya adalah tidak ada. Ya, berarti 0. Ya, dibagi luas segitiga OXY. Ya, 0 dibagi berapapun hasilnya adalah 0. Nah, ini bisa kita simpulkan kalau misalnya adalah kurva Lorennya berimpit dengan diagonal, ini pasti indeks gininya adalah sama dengan apa? 0. Nah, ini berarti bisa kita ketahui ini ya. Nah, berarti 0 itu adalah pemerataannya yang paling bagus ya. Pemerataannya paling sempurna ya, merata sepenuhnya ya. Jadi saya ulang lagi, kurva Loren yang berimpit dengan diagonal itu dipastikan indeks gininya adalah sama dengan 0 ya. Nah, kemudian yang ketiga, ketika indeks gini suatu negara yang kurva Lorennya adalah berimpit ya dengan garis tadi OX dan Y ini. Nah, itu kan berarti nanti luas bidang kurva Lorennya adalah sama dengan luas segitiganya itu. Berarti kalau sama dengan luas segitiganya yang diarsir ya, sama dengan luas segitiga OXY ya berarti hasilnya adalah berapa? 1. Dan itu sudah maksimal. Ya, ini berarti apa nih? Ini pemerataannya yang paling buruk karena kurva Lorennya semakin jauh dari apa? Diagonal. Nah, bisa kita simpulkan kalau indeks gininya mendekati 0 itu berarti semakin merata, ya. Sedangkan kalau misalnya indeks gininya mendekati angka 1 berarti makin apa? Timpang. Ya, dimana yang paling bagus tadi adalah apa? Pemerataannya merata sempurnanya adalah indeks gininya sama dengan apa? 0 ketika kurva Loren berimpit dengan diagonal. Oke, terima kasih, sampai di sini dulu. Assalamualaikum, salam sejahtera, semoga bermanfaat.